Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman sebuah alur cerita dari film yang berjudul T34 Iron Fury part kedua. Dan bagi kalian yang belum menonton part pertamanya, kalian bisa klik link di deskripsi. Dan di part ini kita kedatangan pemeran tambahan seperti Irina Starhammer sebagai Anya Yatseva, Yuri Borisov sebagai Serafim Inov, Anton Bogdanov sebagai Demian Volkov, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Di episode sebelumnya, Nikolai dan Stephen berhasil tertangkap oleh Jaeger dan tentara Nazi lainnya. Lalu mereka dibawa ke penjara tahanan perang Jerman dengan menggunakan kereta. Saat di stasiun, di sana Nikolai bertemu dengan Anya yang merupakan seorang penerjemah Jerman yang merupakan orang Rusia. Nikolai yang sekarang ini menjadi tahanan, ia akan dimasukkan ke dalam penjara tahanan Jerman. Akan tetapi, Jaeger yang terpukau dengan kemampuan Nikolai, ia meminta ke Hitler untuk membawa Nikolai ke pusat pelatihan pasukan Jerman untuk digunakan sebagai media pelatihan unit divisi muda tank Nazi yang lain. Akan tetapi, keputusan itu akan disesali nantinya oleh Jaeger sendiri. Jaeger yang mendapatkan izin langsung menemui Nikolai yang berada di sel isolasi. Di sini, Jaeger menawarkan kerjasama dengan Nikolai dengan berjanji akan memberikan segala fasilitas yang ia mau. Tapi di sini dengan jiwa nasionalisnya, Nikolai menolak ajakan Jaeger tersebut. Namun keputusan Nikolai berubah saat Jaeger berniat untuk mengancamnya dengan ingin menembak Anya. Dengan berat hati, Nikolai pun mengiyakan tawaran dari Jaeger. Lalu di sini, Nikolai diberikan izin untuk memilih 3 personil yang akan membantunya dalam mengoperasi tank nantinya. Dan di sini, Nikolai bertemu kembali dengan Stephen yang merupakan anggota krunya di episode sebelumnya. Dan di sini, ia memilih 2 kru lainnya yang bernama Inov dan Volkov. Dan sekarang mereka mendapatkan sebuah tank T34 milik Uni Soviet yang didapatkan di medan peperangan oleh tentara Nazi. Saat ingin membersihkan isi dari tank tersebut, ternyata di dalamnya banyak sekali mayat dari pasukan Uni Soviet yang sudah membusuk. Nikolai yang melihat mayat dari rekan negaranya, ia pun meminta izin ke Jaeger untuk menguburkan mereka dengan layak. Lalu Jaeger pun menyetujuinya. Ternyata di saat mereka ingin mengangkat mayat di dalamnya, ternyata di sana mereka menemukan beberapa butir peluru tank yang masih aktif. Nikolai yang melihat itu, ia pun menyuruh rekannya untuk menyembunyikan peluru tersebut di setiap bungkus mayat di sana, dan mereka pun menguburkannya bersama dengan mayat yang ada. Mereka pun menguburnya di salah satu bukit di sana yang berada di lapangan latihan. Lalu mereka pun kembali ke workshop untuk memperbaiki tank T34 agar layak untuk perang nantinya. Lalu Nikolai diundang oleh Jaeger untuk menghadiri makan malam di ruangannya. Di sana Nikolai melihat sebuah peta di salah satu tas milik Jaeger. Dan di sini Nikolai berpikir jika ia berhasil mendapatkan peta tersebut, maka Nikolai bisa kembali pulang ke negaranya. Lalu singkat cerita, tank T34 berhasil diperbaiki. Dan di sini Jaeger dan komandan lainnya ingin melihat tank tersebut melakukan manuver. Terlihat di sini, mainan Stalin sedang menari-nari di camp milik Nazi. Ia bergerak sangat lembut dan sangat menakutkan. Melihat hal itu, Jaeger hanya bisa tersenyum karena ia puas dengan penampilan dari tank T34 tadi. Lalu Jaeger menyuruh salah satu bawahannya untuk memasang ranjau darat di sekitar area latihan. Anya yang mendengar percakapan itu, ia pun memberitahu hal itu ke Nikolai. Dan di sini, Anya juga sudah mengetahui rencana Nikolai untuk melarikan diri dari camp tersebut. Lalu Anya menawarkan bantuan ke Nikolai dengan syarat ia akan membawanya pergi bersama. Lalu Nikolai menyuruh Anya untuk mengambil sebuah peta di ruangan Jaeger agar mereka dapat pergi dari camp tersebut. Lalu hari latihan pun tiba. Di sini Nikolai dan rekannya kembali ke kuburan tersebut untuk mengambil semua peluru yang masih aktif. Dan pada hari itu juga adalah hari yang menentukan nasib mereka untuk bisa kembali ke negaranya. Di sini, Nikolai membakar ranting kering di sana untuk membuat kepulan asap hitam. yang bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan mereka
dari pasukan Nazi. Jaeger dan para perwira di sana terkesan dengan taktik yang ia gunakan, sedangkan Anya yang ditugaskan untuk mengambil sebuah peta nyaris tertangkap oleh salah satu anak buah dari Jaeger. Untungnya di sini Anya berhasil menipu orang tersebut dengan berpura-pura tidur di kasur Jaeger, yang membuat orang tersebut berpikir kalau Jaeger habis main dengan Anya semalam. Dan akhirnya Anya berhasil mengambil peta tersebut dan ia mulai keluar dari camp tersebut dengan akses yang ia miliki. Lalu beralih ke Nikolai, di mana Nikolai sedang membidik salah satu tank di sana dan ia pun berhasil meledakkan tank tersebut. Jaeger dan perwira yang ada di sana sentak terkejut dengan apa yang Nikolai lakukan. Dan Jaeger pun bingung mengapa mereka mempunyai peluru aktif. Dengan keadaan yang tidak siap tempur, Jaeger pun memerintahkan semua pasukan di sana untuk menangkap Nikolai dan rekannya. Kepulan asap yang membuat mereka kabur tadi kini membuat mereka kesulitan untuk menemukan keberadaan Nikolai. Karena mereka tidak bisa menemukan Nikolai, Nikolai pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati para pengawas di sana yang berisi Jaeger dan perwira lainnya. Lalu Nikolai pun membidik menara tersebut dan di sini Jaeger melihat hal itu, ia pun lari dari menara tersebut sebelum Nikolai melesatkan peluru ke menara tersebut dan menara tersebut hancur bersama orang yang masih ada di dalamnya. Pasukan Nazi yang tidak siap pada kondisi ini hanya bisa melihat Nikolai dan rekannya berhasil keluar dari camp tersebut. Dan saat kejadian itu, Jaeger merasa malu dengan semua perwira Jerman yang ada. Lalu Jaeger pun memerintahkan semua pasukan Nazi di sana untuk menutup akses keluar dari kota tersebut. Dan ia pun diberi waktu hingga besok atau karir militernya akan hancur. Anya yang sudah menunggu Nikolai sejak lama di sebuah halte, akhirnya ia dijemput oleh mereka dengan menggunakan sebuah tank. Nikolai yang kali ini sudah memasuki kota, mereka mengambil bahan makanan dan pakaian. Nikolai dan rekannya memilih jalur Cekoslovakia sebagai jalur kabur mereka. Akan tetapi, di saat perjalanan menuju ke sana, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah meriam anti-tank yang memblokade mereka. Beruntungnya, peluru tersebut hanya menggores bodi dari tank tersebut. Lalu Nikolai pun menyuruh Stephen untuk masuk ke dalam hutan dan menghindari jalur utama. Dan di sana, mereka pun berhasil lari dari kejaran pasukan Nazi. Mereka pun terus menelusuri hutan, hingga mereka sampai di sebuah danau dan mereka berhenti di sana untuk mandi-mandi. Sedangkan Jaeger berusaha mencari jejak Nikolai dengan menggunakan salah satu pesawat capung. Dan di sana, Jaeger mendapatkan jejak Nikolai dan ia juga mengetahui jalur pelarian dari Nikolai dan rekannya. Lalu Jaeger pun menyiapkan pasukannya untuk mengapung Jaeger di jalur pelarian tersebut. Terlihat sebuah unit panzer Nazi memasuki wilayah hutan, dan hal itu membuat Nikolai dan Anya yang sedang tertidur terbangun akibat mendengar suara gerak dari tank Nazi yang mendekat, dan Nikolai pun membangunkan rekan yang lainnya. Di sana, Nikolai tahu mereka kalah jumlah dan hal itu akan mengancam keselamatan Anya. Anya pun disuruh Nikolai untuk pergi memencar dari mereka dan menyuruhnya untuk menunggu di salah satu peternakan yang berada di dekat kota terdekat. Lalu Nikolai pun memasuki sebuah kota terdekat dan di sana Nikolai mengetahui kalau kota tersebut akan menjadi lokasi peperangan mereka. Di sana, Jaeger sudah bersiap untuk membidik Nikolai saat ia memasuki kota tersebut. Dan ia menyembunyikan keberadaan tank tersebut dengan menutupinya dengan dedaunan mengikuti cara dari Nikolai di episode sebelumnya. Akan tetapi, Nikolai berhasil mengetahui keberadaan Jaeger dan Nikolai berhasil menghindari tembakan tersebut. Volkov pun memberi saran ke Nikolai untuk membalas tembakan tersebut, dan di sini Volkov mengetahui kelemahan dari tank Panzer tersebut, di mana kelemahannya berada di lambung tank itu. Di sini Nikolai menembak peluru tersebut ke arah lantai yang berada tepat di bawah tank tersebut, yang membuat peluru tersebut memantul mengenai lambung tank tersebut dan membuat tank tersebut meledak. Lalu disampainya Nikolai di sebuah persimpangan, di sana Nikolai mengetahui bahwa ia sedang terkepung oleh 3 tank yang berada di setiap jalur. Dia tahu hal itu mustahil dilakukan jika mereka menerobos salah satu jalur tersebut. Dan salah satunya cara
yaitu mereka harus menjatuhkan salah satu tank yang berada di jalur lainnya. Lalu, Volkov pun mengambil peran di sini, di mana ia sendiri dengan membawa sebuah granat, yang mana ia berniat membunuh semua pasukan Nazi yang mengoperasikan salah satu tank di sana. Dan ia pun berhasil menyelesaikan misi tersebut dan membuat suara ledakan itu terdengar oleh Nikolai. Nikolai yang mendengar suara itu, ia pun bergegas untuk menerobos jalur gang sempit yang ada di depannya. Beruntungnya, semua peluru yang ditembakkan oleh panzer Nazi tidak mengenai tank milik Nikolai. Saat Nikolai berada di ujung gang sempit itu, ternyata Nikolai tidak menyadari kalau di depan mereka ada sebuah tank panzer lainnya yang menghalangi jalur mereka. Lalu Nikolai pun bergegas untuk mengarahkan moncong tank itu ke arah tank tersebut, dan Nikolai pun berhasil meledakkan dahulu tank itu. Lalu Jaeger pun tiba di keberadaan tank Nikolai yang terperangkap, dan juga Jaeger diikuti dengan 2 tank lainnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari salah satu panzer di sana. Ternyata salah satu panzer di sana telah dikuasai oleh Volkov yang mengoperasikan tank tersebut dengan sendirinya, di mana hal itu sangat mustahil. Lalu Jaeger pun mengubah arah bidikannya, di mana Jaeger membidik tank Volkov terlebih dahulu, dan di sana tank Volkov berhasil tertembak dan membuat Volkov terluka parah. Di sini duel mode pun terjadi kembali. Akan tetapi peluru dari keduanya saling bertabrakan dan membuat arah peluru tersebut berubah. Dan di sini Jaeger mengetahui kalau kemampuan mereka setara, dan di sini Jaeger pun mengajak Nikolai untuk duel di salah satu jembatan penghubung antara kota Jerman dan Cekoslovakia. Di sana Jaeger selalu menembaki Nikolai, akan tetapi tembakan tersebut berhasil dihindarinya dengan gocekan tank T-34 milik Nikolai. Dikarenakan Nikolai hanya mempunyai 1 peluru sisa, maka Nikolai menunggu momen yang pas untuk menembak Jaeger. Saat momen Nikolai sudah merasa pas, Nikolai pun menembak tank Jaeger melalui celah pengemudi yang membuat tank tersebut terbakar. Sedangkan Jaeger berhasil menembak salah satu trek dari tank tersebut dan merusaknya. Dan pada momen itu, Nikolai menyuruh Stephen untuk menabrakkan diri ke tank Jaeger dan membuat tank Jaeger nyaris jatuh ke sungai. Lalu Nikolai keluar dari tank tersebut sembari menodongkan senjata ke arah Jaeger. Di sana terlihat Jaeger saat itu sudah tidak berdaya, dan ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan tanda perpisahan mereka. Dan tak lama setelah itu Jaeger tersenyum kepada Nikolai, dan saat itu juga tank panzer Jaeger jatuh ke sungai dan membunuh Jaeger. Lalu terlihat Anya sedang tertidur di sebuah rumput yang hijau, dan di sana Nikolai berserta rekannya menjemputnya, dan film pun selesai. Di akhir film terlihat kalau Nikolai dan Anya sudah bertunangan, dan di sana Anya terlihat sedang mengandung anak dari Nikolai. Sedangkan Volkov masih selamat dari kejadian itu, dan yang lainnya hidup bahagia. Fakta pada film ini, pada proses penyutingan T-34 berlangsung selama 61 hari, dan beberapa adegan diambil di wilayah Moskow, Republik Ceko, dan Rudolfinum. Dan juga film ini diperankan oleh Vincent Kiefer yang merupakan warga negara Jerman, serta film ini dibuat untuk bertujuan memperingati semua pahlawan dari divisi tank Jerman, Rusia, serta negara yang mengikuti Perang Dunia Kedua. Oke, sekian rangkuman alur cerita dari film T-34 Iron Fury, dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah, serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, stay healthy and see you next time.